Kali ini saya akan mencoba menceritakan alur cerita dari film Legendaris Alien. Alien ini adalah film horor science fiksi yang dirilis pada tahun 1979 yang disutradarai oleh Ridley Scott dan ditulis oleh Dan O'Bannon. Berdasarkan sebuah cerita oleh Dan O'Bannon, film ini menceritakan tentang kru pesawat luar angkasa jenis angkutan komersial bernama Nostromo yang bertemu alien Eponymous atau disebut dengan Xenomorph yang merupakan makhluk luar angkasa yang sangat agresif dan mematikan atau bisa disebut juga ganas. Film ini diperankan oleh Sigourney Weaver sebagai Ellen Ripley, John Hurt sebagai Ken, dan Tom Skerritt sebagai Dallas. Film Alien ini memiliki beberapa sequel, Alien 2 di 1986, Alien 3 di 1992, dan Alien Resurrection di 1997. Film ini juga memiliki cerita crossovernya dengan franchise Predator dengan judul Alien vs Predator 2004 dan Alien vs Predator Requiem 2008. Dan mungkin juga di antara kalian sudah ada yang menonton film Prometheus 2012 dan Alien Covenant 2017. Nah, kedua film tersebut merupakan prequel dari film Alien ini. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya ya. Cerita dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa pengangkut komersial bernama Nostromo yang berisikan 7 awak pesawat yang mengangkut 20 juta ton biji besi yang bertujuan kembali ke bumi. Nostromo ini dikendalikan dengan autopilot yang biasanya ketika awak kapal luar angkasa melakukan perjalanan jauh, mereka tuh tertidur atau hibernasi ya. Pada saat pesawat ini mulai mendekati tujuan, maka para awak kapal juga dibangunkan untuk persiapan pendaratan atau sebagainya. Ketika sedang asik sarapan, salah seorang dari awak kapal yang bernama Dallas mendapatkan panggilan dari Mother. Mother ini bukan ibu atau mama ya. Mother ini adalah sebuah sebutan untuk server atau AI dari pesawat Nostromo. Jadi Mother ini akan melapor segala macam kejadian yang dialami pesawat pada saat awak kapal tertidur atau hibernasi. Dan Dallas mendapat kabar mereka baru setengah perjalanan ke bumi dikarenakan Mother menerima sinyal transmisi yang kemungkinan SOS dari sumber yang tidak diketahui, tapi lokasinya berjarak dekat dengan rute perjalanan mereka. Akibatnya Mother mengubah rute perjalanan Nostromo menuju lokasi tersebut. Tentu keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan awak kapal, dikarenakan kapal mereka adalah kapal yang bertugas mengangkut barang, bukan pesawat penyelamat. Mendapat ancaman bahwa mereka tidak akan mendapatkan bayaran jika mereka mengabaikan panggilan SOS, akhirnya mereka semua sepakat untuk mengikuti arahan panggilan transmisi yang tidak dikenal itu. Setelah melakukan pendaratan yang tidak mulus dikarenakan cuaca yang buruk berupa badai pasir di planet yang tidak diketahui namanya itu, Nostromo mengalami kerusakan yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengaktifkan sistem selama 17 jam. Dikarenakan jarak dari Nostromo mendarat ke sinyal transmisi tidak begitu jauh, mereka memutuskan untuk berjalan ke arah transmisi tersebut. Yang melakukan perjalanan hanya 3 orang, yaitu Dallas, Lambert, dan Ken. Ripley mengawasi pekerjaan mekanik pesawat, sedangkan S melakukan pengawasan lewat transmisi radio pesawat. Mereka menemukan sebuah pesawat asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu mereka mencoba masuk ke pesawat tersebut dan mereka menemukan pemandangan yang menakjubkan berupa teknologi yang lebih maju dibandingkan di bumi. Di sana mereka juga menemukan bangkai makhluk tidak dikenal yang sudah sangat lama mati dan membatu. Mereka mencoba meneliti apa yang terjadi dengan makhluk tersebut sampai mereka menemukan bentuk tulang rusuk yang mencuat keluar seperti ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Kembali ke pesawat, tiba-tiba Ripley menemukan bahwa Mother berhasil memecahkan sandi pada sinyal transmisi misterius tadi. Dan menurut Ripley, sandi itu bukanlah sandi SOS, melainkan berupa peringatan kepada para petualang luar angkasa. Mengetahui hal itu, Ripley berniat untuk menyusul 3 orang yang sudah turun tadi. Kembali lagi ke pesawat luar angkasa misterius tadi, Ken menemukan sebuah lubang untuk turun ke bawah layaknya sebuah gua. Dan Ken mencoba untuk turun dan menyelidiki ada apa di dalam lubang tersebut. Di dalam lubang tersebut dipenuhi benda-benda keras menyerupai bentuk telur yang berukuran besar, serta terdapat kabut yang menutupi telur-telur tersebut. Ken mencoba mendekati salah satu telur tersebut dan mencoba mengamati. Ternyata ada organisme hidup di dalamnya. Dan tiba-tiba sesosok makhluk mungil keluar dari telur itu, melompat ke arah wajah Ken sampai menembus kaca helm astronotnya. Lalu Dallas dan Lambert membawa kembali Ken ke dalam pesawat dan mereka mencoba meneliti makhluk apa sebenarnya itu. Sempat terjadi ketegangan antara Ripley dan Dallas tentang masalah membawa makhluk asing ke pesawat. Ripley yang hanya sebagai senior di kru kapal akhirnya mengalah pada sang kapten, yaitu Dallas, karena Dallas bersikuku ingin menyelamatkan awaknya, yaitu Ken. Dan setelah dibawa ke ruang perawatan, Dallas dan S ini sebagai petugas Sains ya dalam Nostromo mencoba membelah helm Ken yang tampak seperti meleleh. Lalu ditemukanlah makhluk asing tersebut dengan bentuk mirip kalajengking dan ekor melilit leher Ken seolah tidak mau lepas dari wajahnya Ken. Semakin mereka berusaha untuk melepaskan makhluk tersebut, maka semakin kuat juga lilitan ekornya pada leher Ken. Lalu mereka mencoba melakukan scanning pada tubuh Ken dan mereka melihat ada yang tak beres. Sehingga Dallas yang mulai gelisah dengan hal ini menyuruh S untuk memotong jari-jari makhluk asing yang melekat pada kepala Ken. Dan apa yang terjadi? Dari jari makhluk asing itu keluar cairan asam yang menetes sampai dengan ke lambung pesawat. Akhirnya mereka menghentikan percobaan tersebut dan meminta Parker dan Brett untuk bereskan masalah pada lambung pesawat. Pada saat malam tiba, atau bisa dibilang waktu istirahat ya, karena di planet misterius ini tidak ada matahari yang mana
hanya ada satu sumber cahaya kecil yang menyerupai bulan. Jadi kita di sini menyebutnya malam aja ya, atau jam istirahat. Ripley menemui Ash yang sedang meneliti makhluk misterius tersebut dan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Ken dan makhluk apakah yang dibawa masuk ke pesawat itu. Tetapi di sini Ash seperti menyembunyikan sesuatu. Sepertinya Ash mulai tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang makhluk asing ini. Beberapa waktu kemudian Dallas menerima telepon dari Ash yang mengajaknya untuk kembali ke klinik pesawat dan menjenguk gimana keadaan Ken. Dikarenakan Ash melihat bahwa makhluk asing tersebut sudah tidak menempel di wajah Ken lagi. Dallas mengajak juga Ripley untuk ke klinik. Sesampainya mereka di klinik, mereka menemukan makhluk asing tersebut sudah terlepas dan mati. Kemudian makhluk asing itu dibawa dan diteliti oleh Ash. Ripley menyarankan untuk dibuang saja, tetapi Ash yang sangat tertarik dengan makhluk itu menolak saran dari Ripley. Dallas yang sudah mulai muak dengan keadaan ini malah membiarkan Ash mengambil keputusan. Dikarenakan juga Ash yang merupakan petugas Sense mungkin akan mengambil keputusan yang lebih baik daripada Dallas. Selanjutnya mereka memutuskan untuk meninggalkan planet tersebut secara paksa dengan keadaan pesawat mereka yang masih dalam perbaikan. Setelah melewati proses take off yang mendebarkan, akhirnya mereka berhasil pergi dari planet misterius itu. Dan Dallas kembali mendapat panggilan dari Ash yang mengabarkan bahwa Ken telah sadar. Tetapi sayangnya Ken tidak ingat apa-apa tentang makhluk dan planet misterius itu. Yang dia ingat hanya mimpi buruknya yang sulit bernapas. Dikarenakan Ken sudah beberapa hari tidak makan, akhirnya seluruh awak kapal Nostromo mengadakan makan bersama lagi. Dan karena tidak ada matahari, kita anggap saja ini merupakan sarapan pagi ya. Di sini Ash secara serius memperhatikan keadaan dan tingkah laku Ken yang merasa seperti orang yang sangat kelaparan, dan tiba-tiba saja Ken merasa sangat mual dan seperti orang tersendak. Tim yang merasa panik dengan keadaan Ken yang seperti orang kesurupan memegangi tangan dan kakinya Ken. Tiba-tiba dari perut Ken muncul makhluk kecil yang menyeramkan yang membuat seluruh kru bingung. Parker yang berusaha membunuh makhluk tersebut malah dilarang oleh Ash, dan makhluk tersebut kabur dan menghilang entah kemana. Tetapi masih dalam pesawat Nostromo. Para awak pesawat Nostromo berusaha mencari-cari makhluk tersebut, tetapi mereka tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. Akhirnya mereka melupakan sejenak makhluk tersebut dan membuat pemakaman untuk Ken dengan cara membuangnya ke luar angkasa. Dikarenakan tidak mungkin menguburkan Ken di bumi yang masih berjarak kurang lebih 10 bulan lagi. Setelah upacara pemakaman selesai, misi perburuan makhluk asing yang selanjutnya kita sebut alien pun dimulai. Dengan berbekal senjata seadanya, mereka akan melakukan perburuan di dalam pesawat Nostromo. Tim dibagi menjadi dua. Tim 1 beranggotakan Dallas, Ash, dan Lambert, sedangkan tim 2 beranggotakan Ripley, Brett, dan juga Parker. Nah, mungkin segini dulu ya cerita aliennya. Bagaimana teman-teman? Apakah penasaran dengan cerita selanjutnya? Karena kalau saya habiskan di satu part jadinya terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.